Halo Kak Nur Hidayat, selamat malam. Iya, halo, selamat malam, Kak Rika. Ini dari Info episode 2 ini mengangkat tema tren terkini dalam industri media sosial untuk membangun personal branding. Halo teman-teman di IKM Talk Show, perkenalkan nama aku Muhammad Nur Hidayat, atau biasa dipanggil Kak Enda ya, atau Enda gitu. Di sini aku sendiri masih mahasiswa yang akan menuju semester 7 gitu, dan aku merupakan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan Boleh sharing-sharing untuk pengalaman dari kakak. Sebelumnya di sini aku sendiri karena dari jurusan ilmu komunikasi ya. Jadi mungkin di sini relate ya sama kegiatan aku sendiri atau mungkin jurusan aku sendiri yang dimana personal branding dan juga sosial media, dan aku sendiri merupakan apa ya, content creator yang gimana ya, maksudnya senang bikin konten gitu. Aku di sini terkait edukasi, yang dimana edukasi kayak tentang pendidikan, karir dan segala macam sebagainya gitu. jadi aku juga mahasiswa yang alhamdulillah bisa lolos MSIB Kampus Merdeka, yang dimana baru saja kemarin selesai melaksanakan magang selama 5 bulan dari bulan Februari sampai 30 Juni hari ini. Dan aku lolos di Bakri Center Foundation yang di divisi program development atau perencanaan dan pengembangan program. Menurut Kak Enda, definisi personal branding itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Terkait definisi dari personal branding, mohon maaf apabila masih kurang atau tidak tepat gitu. Jadi personal branding sendiri di mana itu merupakan penilaian orang lain atau citra dari diri sendiri, citra dari diri sendiri yang dimana kita tunjukkan kepada orang lain. Jadi dengan personal branding tuh bagaimana kita menunjukkan ciri kita atau ciri khas kita kepada orang lain. Misal personal branding yang dimana personal branding terkait mungkin kita orang yang cerdas, orang yang aktif, orang yang good attitude, atau mungkin orang yang bahkan tanda kutip itu bad attitude gitu, atau berkelakuan jelek. Jadi melalui personal branding sendiri juga itu bisa menjadi penilaian orang lain terhadap kita. Dengan personal branding kita bisa menunjukkan bagaimana diri kita bisa dianggap dan dihargai oleh orang lain gitu. Kita juga sebagai manusia memiliki personal branding yang dimana itu menjadi ciri khas dari kita, dari diri kita sendiri gitu. Dan teman-teman di sini menurut saya personal branding itu penting banget untuk khususnya untuk kita para mahasiswa dan akan menghadapi dunia pekerjaan gitu. Dan di sini personal branding itu sangat dilihat dari bagaimana kegiatan kita mungkin sehari-harinya tuh apakah dia berkegiatan positif atau mungkin berkegiatan yang mungkin di keluarnya itu dia negatif. Jadi teman-teman perlu banget memiliki personal branding di dalam diri sendiri gitu. Dimana personal branding tuh nanti bakal dilihat banget di khususnya di proses mungkin penerimaan kerja atau bahkan pandangan orang lain kepada kita itu seperti apa. Dan itu perlu banget teman-teman mungkin dengan menjadikan personal branding diri sendiri tuh untuk kegiatan yang positif. Nggak usah malu untuk apa ya, menunjukkan personal branding diri sendiri karena itu penting banget untuk diri sendiri khususnya dan juga untuk jenjang kedepannya. Tren terbaru yang sedang berkembang dalam personal branding di industri media sosial itu kira-kira apa aja sih Kak? Mungkin boleh. Jadi untuk tren di sosial media sendiri terkait personal branding, mungkin di sini ada beberapa ya untuk mungkin di sosial media ini. Pertama itu kayak misal kita bisa membuat tadi yang aku udah sebutin, membuat konten misal a day in my life, atau mungkin bisa memposting kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, misal dengan di story Instagram atau selain sebagainya gitu. Dan selain Instagram juga sekarang TikTok yang lagi happening banget yang digunakan, yang mungkin banyak banget yang udah digunakan oleh manusia mungkin di bumi ini gitu. Jadi itu menurut saya bisa menjadi salah satu cara untuk mempersona branding diri kita kepada orang lain, bahwa diri kita tuh berkegiatan seperti ini loh sehari-harinya, diri kita tuh mempunyai nilai positif di bidang ini loh. Nah, di sini juga untuk personal branding, kalian bisa nunjukin nih bakat kalian apa, seperti misalnya mungkin bakat kalian nyanyi, bakat kalian bisa menari dan sebagainya. Itu bisa jadi salah satu personal branding untuk diri kalian sendiri, yang dimana itu bisa diposting di akun sosial media kalian. Selain itu, selain tadi media sosial yang mungkin ranahnya umum ya, ada juga sekarang yang lagi ini banget, teman-teman mahasiswa khususnya itu ini harus menurut saya ini harus
sudah dimiliki si akun-akunnya gitu. Kayak misalnya LinkedIn, melalui LinkedIn itu bisa menjadi salah satu cara kita mencari pekerjaan atau mencari apa ya, minat bakat kita di bidang apa dengan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga tertentu. Itu LinkedIn sendiri itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Dan teman-teman di sini menurut saya harus sudah memiliki LinkedIn sih, khususnya untuk teman-teman mahasiswa ya, yang dimana nanti kita akan terjun ke dunia pekerjaan. Jadi trending-trending yang lagi booming sekarang itu sih yang mungkin saya sebutin tadi, LinkedIn, terus melalui Instagram, sosial media Instagram, terus kayak misal TikTok, dan dimana teman-teman bisa nunjukin ke orang lain gitu bahwa kita tuh mempunyai branding di bidang ini loh, mempunyai ciri di bidang ini loh. Itu jadi salah satu bekal untuk nanti kita mungkin bisa untuk dunia pekerjaan, untuk dunia kegiatan-kegiatan tertentu mungkin yang bisa menjadi nilai plus untuk kita di penilaian di bidang tersebut. Tips dan trik dari Kak Enda ini untuk membangun personal branding itu sendiri. Yang pertama tuh kita harus mengetahui diri kita tuh memiliki kemampuan di bidang apa. Misal kayak tadi aku sebutin di bidang sosial media, kayak misal bikin konten, atau mungkin kita ada di bidang nari, nyanyi, dan lain sebagainya. Yang pertama kita harus mengetahui diri kita sendiri dulu gitu. Yang dimana diri kita sendiri itu kita yang bisa tahu. Yang kedua mungkin dengan memulai niat atau tekad untuk bisa posting atau meng-up kepada orang-orang lain bahwa kita mempunyai kemampuan di bidang ini loh, kita memiliki kehebatan di bidang ini itu, dan menjadi salah satu poin penting juga yang dimana mungkin di sini banyak teman-teman yang case-nya aku tahu dari teman-teman aku sendiri, mungkin dia padahal punya bakat di bidang tertentu yang menurut aku itu keren banget untuk diposting ke sosial media yang dimana semua publik bisa tahu, tapi kenapa? Karena dia malu, karena katanya malu untuk memposting di sosial media. Kalau misal itu nantinya bisa jadi pamer dan lain sebagainya. Teman-teman perlu diingat, kita harus membedakan mana pamer, mana membranding diri kita gitu. Kita nggak perlu menghiraukan perkataan orang lain untuk apa yang kita posting, tapi di sini kita ingin orang lain tahu bahwa kita mempunyai kemampuan di bidang ini, yang dimana itu bakal menjadi bekal untuk kedepannya, untuk dunia karir kita mungkin kedepannya, seperti itu. Yang kedua, kita harus mulai untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, dengan kegiatan tersebut akhirnya kita bisa memposting mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di sosial media kita untuk bekal branding kita sebagai seseorang yang keren di bidang tersebut gitu. Terus yang kedua tuh kita harus punya teman diskusi juga. Nah, selain itu perlu banget kita menanyakan ke teman-teman kita, khususnya kayak misal kita udah mempunyai personal branding di bidang ini nih, yang mungkin orang lain itu nganggapnya keren, tapi ada juga orang lain yang nganggapnya itu sesuatu yang mungkin dibilangnya tuh biasa aja gitu. Teman-teman nggak perlu hiraukan itu. Sosial media ini bukan tempat untuk kegiatan negatif, tapi kegiatan positif. Itu harus banget dijadikan kegiatan positif untuk teman-teman, khususnya di dalam mempersonal branding diri kita kepada orang lain. Dan satu lagi, untuk teman-teman sendiri, mulai gunain sosial media ini di khususnya di zaman-zaman sekarang itu penting banget. Karena kenapa? Karena ada beberapa kriteria tertentu yang bisa dilihat oleh perusahaan, khususnya di dalam penerimaan open recruitment-nya. Kayak misal bakal dilihat dari Instagramnya dia postingannya positif atau enggak, terus kayak misalkan apakah kegiatan dia positif, dan juga apakah emang dia orangnya expert di bidang tertentu. Itu jadi nilai plus nantinya. Jadi untuk teman-teman nggak perlu malu, nggak perlu takut untuk ngeposting keunggulan diri kita di sosial media. Jadi mulai dari sekarang teman-teman perlu banget untuk menyebarluaskan keunggulan kita kepada publik, bahwa aku tuh bisa loh di bidang ini, bahwa aku tuh keren loh di bidang ini. Tanggapan apa sih yang harus kita lakukan jika kita ternilai, ini mah pencitraan nih gitu, ini mah flexing nih gitu. Menurut Anda apa sih yang harus kita lakuin gitu, ketika mendengar omongan teman yang seperti itu? Saya sendiri masih belajar ya teman-teman untuk memperkenalkan branding saya di sosial media, karena saya sendiri khususnya kadang-kadang masih ragu untuk ngeposting sesuatu, tapi
ada tips dari saya sendiri itu kayak misal kita akan memposting keunggulan atau branding kita di sosial media dengan cara percaya diri. Nomor satu itu harus percaya diri. Kalau misal ada orang yang mengatakan atau memberikan tanggapan tertentu, itu hiraukan aja, biarin aja, tapi jangan juga dibiarin gitu aja, ambil sisi positifnya. Kak Nadia nampak tips buat teman-teman di luar sana yang masih nggak percaya diri buat ngebangun personal branding mereka. Oh, jadi tips apa sih Kak buat teman-teman yang masih belum percaya diri nih untuk membangun personal branding? Mungkin boleh dijawab Kak. Menurut saya teman-teman harus mulai ngebangun di diri kita sendiri dulu. Kayak misal teman-teman punya bakat di bidang tertentu dan itu menjadi nilai plus yang mungkin bisa orang kenal untuk kita, bahwa dia tuh ada expert di bidang ini loh. Nah, untuk teman-teman menurut aku kuncinya sih harus percaya diri dulu sih untuk ngebangun personal branding kita, dan juga kita bisa pelan-pelan nih nunjukin ke teman-teman. Mungkin personal branding di sini bukan hanya di dalam sosial media ya teman-teman. Jadi personal branding di sini kita bagaimana perlakuan kita kepada orang lain di luar sana juga. Kayak misal kita bertemu dengan orang baru, atau mungkin kita bertemu dengan dosen-dosen atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu juga menjadi salah satu personal branding, bahwa dengan sopan santun yang kita miliki, atau mungkin dengan attitude yang kita miliki yang baik yang kita tunjukkan, itu dapat menjadi personal branding untuk kita. Bahkan teman-teman yang di sini mempunyai keberanian juga, kayak misal berani berpendapat, bisa inisiatif, itu juga menjadi salah satu personal branding loh teman-teman. Jadi personal branding di sini aku tekankan bukan hanya melalui sosial media aja ya. Kuncinya itu percaya diri dulu. Kalau nggak percaya diri, bagaimana kita bisa ngebangun personal branding kita, bahwa kitanya sendiri masih tenggelam di dalam ketidakpercayaan diri itu. Jadi kuncinya cukup percaya diri dan juga lakukan sama evaluasi. Diceritakan nggak Kak awal mula Kak Endai memulai personal branding ini, dan apa sih pemicu Kak Endai memulainya? Mungkin boleh Kak Endai diceritakan. Wah, menarik banget ya. Ini mungkin cerita sedikit tentang awal mula aku memulai personal branding ini. Nah, jadi pertama untuk personal branding sendiri aku mungkin dimulai di dunia perkuliahan kali, dunia kampus. Sebenarnya aku udah kayak misal dan teman-teman di sini juga kita udah punya personal branding loh dari masa kecil juga. Kayak misal kita pas di SMA atau di SD kita aktif di kegiatan OSIS dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu personal branding. Mungkin di sini awal mula tuh aku untuk aktif membrandingkan diri aku tuh pas masuk dunia kampus ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa bahwa aku berada di jurusan ini tuh aku cocok gitu dengan jurusan ilmu komunikasi, dan juga dengan hobi aku yaitu membuat konten, tampil di depan kamera. Dari awalnya tuh aku ikut kegiatan komunitas TV namanya Untirta TV. Dari situ aku mulai kayak misal sadar bahwa iya kayaknya aku bisa nih kayak nunjukin ke orang-orang bahwa aku bisa nih di bidang reporter, atau mungkin di bidang news anchor kayak gitu. Nah, dari situ aku mulai bahwa dengan personal branding yang aku miliki, aku bisa nih kayaknya nge-branding diri aku dengan orang yang mungkin content creator ya. Aku sekarang itunya mungkin menurut bahasa gaul anak-anak sekarang itu content creator, yang dimana aku sering membuat konten sekarang di TikTok, di Instagram, di terkait konten-konten edukasi. Nah, dari situ, dan juga aku mulai ini tuh di kegiatan MSIB aku sekarang. Kayak misal aku sering buat konten live at anak magang kayak gimana, as a TB Ranger kayak gimana aku di dunia magang gitu, kayak gitu. Jadi harus ada titik di mana kita tahu nih bahwa ini tuh kayaknya unggul deh buat diri kita dan buat ditunjukin kepada orang-orang. Dari situ kayak misal aku sadar bahwa personal branding tuh emang penting banget gitu untuk untuk diri kita khususnya. Dan Pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Agung MZ_, cara biar personal branding konsisten Kak, soalnya kadang pengen jadi orang misterius, kadang pengen show off. Untuk Agung MZ atas pertanyaannya, dengan cara memang kita sudah tahu bidang kita di sini, dan dengan menggunakan sosial media mungkin sebagai salah satu jalan untuk membranding diri kita kepada orang lain, itu harus dilakukan konsisten. Dengan cara apa? Dengan cara
ya kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan mempostingnya di sosial media atau mungkin di kegiatan kehidupan real life-nya gitu, di real life-nya juga kita memang orang yang seperti itu. Apa yang kita lakukan di sosial media dan apa yang kita lakukan di real life itu harus sama teman-teman, supaya tidak jadi yang namanya penilaian jelek untuk orang lain gitu. Dan untuk konsistennya tuh tadi yang sudah saya bilang, kalau misal emang kita punya hobi di bidang ini, bakat di bidang ini, lakukan terus, jalani terus, dan brandingkan terus gitu kepada orang lain bahwa kita memang expert di bidang ini. Dan untuk tadi kalau misal pengen jadi orang misterius, kadang pengen jadi orang misterius, kadang pengen show off. Nah, menurut saya di sini kebelakangin dulu kalau misal kita pengen membranding diri kita kepada orang lain, tapi kita pengen jadi orang misterius itu, teman-teman, kayaknya harus dikebelakangin dulu deh untuk jadi orang misterius itu. Karena saya suka suka sayang banget ngeliat orang-orang yang bahkan dia punya potensi bagus di bidang tertentu, tapi karena dia malu gitu untuk nge-branding bahwa diri dia tuh expert di bidang ini. Menurut saya itu sayang banget. Jadi untuk teman-teman, kuncinya tadi harus percaya diri dan yakin dengan kemampuan yang kita miliki, seperti itu. Untuk teman-teman di sini yang akan mulai membrandingkan diri kalian pada orang lain dan bahkan sedang membrandingkan diri, aku harap bisa konsisten menjalaninya dan bisa percaya diri buat ngelakuin hal tersebut, bahwa kita memang expert di bidang ini, bahwa kita bisa di bidang ini. Dan yang kedua tuh, aku ingin teman-teman di sini jangan kelewat batas untuk membrandingkan diri kita, bahwa kita juga punya penilaian, punya orang-orang yang bisa berpenilaian negatif kepada kita. Jadi gunakan sosial media dengan baik, gunakan sosial media sebagai cara kita membrandingkan diri kita kepada orang lain, dan gunakan sosial media dengan bijak. Mungkin tadi dari teman-teman yang masih belum percaya diri untuk membrandingkan dirinya, karena terus yakin, percaya diri, kalian tuh orang yang memiliki penilaian positif, bahwa kalian memiliki kemampuan di bidang ini dengan sangat keren dan baik gitu. Jadi mulai dari sekarang kuncinya harus percaya diri dan mulai untuk melakukannya. Seperti itu. Selain tadi kalian bisa menunjukkan diri kalian, bahwa sekarang di sosial media juga kalian bisa dapetin cuan untuk kehidupan kita. Nah, dari situ juga kalian bisa mendapatkan uang untuk dari konten-konten yang kalian miliki, dan yakin bahwa konten kalian tuh bisa melejit, bisa FYP, atau bisa dikenal banyak orang. Jadi nggak usah takut untuk mempersoalkan branding diri kalian sendiri. Semangat!